warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya sendiri Muhammad Farhan Faturrahman dengan NIM 40 dan rekan saya saudari Epi. Mangga Epi dengan NIM berapa? Saya Epi dengan NIM 34. Kami di sini akan sedikit membawakan apa itu bentuk-bentuk penolakan terhadap agama. Jadi ada berbagai bentuk ya. Yang pertama itu ada materialisme, kemudian yang kedua ada humanisme, yang ketiga eksistensialisme, dan yang keempat skeptisme. Ada poin penting nanti di akhir untuk kawan-kawan bahwasannya penolakan terhadap agama itu bukan terjadi terhadap agamanya saja, akan tetapi agama satu dengan agama yang lainnya pun saling menolak. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana, kita simak sama-sama sampai akhir. Yang pertama ini ada materialisme. Jadi secara garis besar, materialisme ini merupakan sebuah realisme yang artinya menjadikan sesuatu yang nyata itu dengan materi. Jadi kalau misalkan dianggap nyata itu harus ada materinya. Sehingga kalau tidak ada unsur materinya itu tidak dianggap nyata. Kurang lebih seperti itu. Dan untuk lebih detailnya, mangga kepada saudari Epi untuk bisa dijelaskan kepada kawan-kawan kita. Baik, terima kasih. Jadi diibaratkan materialisme ini benar apa tadi kata Patur bahwasanya sebuah realisme yang dimana paham ini tuh kayak menumbuhkan yang nyata itu dengan materi gitu tanpa mengecualikan sesuatu gitu kan. Jadi menganggap bahwa materi itu ialah satu-satu hal yang nyata gitu menurut materialisme. Materi sajalah yang nyata gitu. Jadi di dalam hidup kemasyarakatan satu-satunya ini yang nyata itu kan adanya masyarakat yang dimana mewujudkan suatu gambar cermin dari apa yang nyata gitu. Jadi materialisme ini tuh menegaskan gitu bahwa ia tidak mengakui suatu entitas-entitas non material seperti Tuhan, malaikat dan akhirat. Jadi mungkin humanisme itu kayak humanitas gitu. Jadi yang dimana menurut bahasa Yunani itu kan paideia ya. Adapun kan humanisme ini kan adanya itu pertengahan abad ke-14 gitu. Jadi ini tuh salah satu aliran yang dimana aliran ini adalah gerakan filsafat gitu yang timbul di Italia dan kemudian berkembang di seluruh Eropa. Nah, humanisme ini sebenarnya memiliki akar sih yang sama dengan tadi yang apa disampaikan yang Patur, ateisme, yang mana humanisme ini tuh menganggap gitu bahwa manusia sebagai individu rasional yang paling tinggi keberadaannya. Terus selanjutnya mungkin yang akan dijelaskan oleh Fatur Rahman tentang eksistensialisme. Dipersilakan. Lah, jadi eksistensialisme ini ya kawan-kawan merupakan bentuk kelanjutan daripada humanisme itu sendiri. Jadi sebetulnya keempat poin ini memiliki keterkaitan satu sama lain. Jadi diawali dengan materialisme, kemudian dilanjut humanisme, kemudian eksistensialisme, dan nanti yang terakhir adalah skeptisme. Jadi seiring bertahap ini, seiring ke poin 4 ini merupakan keberkaitan dari poin pertama gitu, 1, 2, 3, dan 4. Setelah humanisme ini kemudian ya timbul eksistensialisme gitu. Bahwasannya ya bentuk keberlanjutan dari humanisme tadi setelah manusia menggunakan akal ataupun menekankan pendidikannya. Nah, lahirlah sesuatu yang eksis di sini. Bahwasannya manusia itu mengandalkan daripada apa yang dimilikinya. Jadi manusia ini lebih mengandalkan diri sendiri gitu dan tidak mengandalkan adanya unsur lain ataupun zat di luar daripada manusia itu sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah skeptisme. Nah, setelah kemudian manusia mengandalkan dirinya sendiri dengan bermodalkan akal dan pendidikan, lahirlah skeptisme atau sikap skeptis gitu ya, kurang percaya. Seperti dari namanya ya skeptis gitu, bahwa skeptis terhadap Tuhan,
mukjizat dan hukum alam, lalu dengan argumen-argumen agama lainnya yang menyatakan ataupun berargumen bahwasanya di luar daripada akal. Jadi empat-empatnya itu berkaitan tuh, bertahap tuh. Setelah ketiga tahap dilalui sebelumnya, timbul yang keempat, yakni rasa skeptis gitu. Sehingga kemudian manusia menolak terhadap adanya Tuhan. Nah, untuk detailnya sendiri, Saudara Epi tolong dijelaskan itu dari kedua lanjutan tadi. Baik, terima kasih. Yang dari eksistensialisme ya? Iya, betul. Kemudian ke skeptisme. Mungkin lebih singkatnya itu eksistensialisme itu tadi bahwasanya manusia gitu dapat menemukan arti hidup itu sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan suatu yang tidak terbatas, yang dimana merenungkan hidupnya itu untuk melakukan hal tersebut gitu. Walaupun dirinya itu memiliki keterbatasan gitu, keterbatasan untuk melakukan hal itu. Mungkin itu sih secara singkatnya. Nah, yang untuk skeptisme ini yang tadi sebenarnya udah dipaparkan juga oleh Farhan Fatur Rahman. Nah, skeptisme ini adalah yang dimana kan di sini ada Tuhan, mukjizat dan hukum alam. Terus ada juga kan di sini agama adalah tahayul. Nah, untuk sebenarnya untuk kan skeptisme itu kan ada dalam masalah skeptisme kan terhadap agama ada beberapa pokok yang penting yang dikritik oleh hukum HAM yaitu yang pertama itu Tuhan. Yang dimana di sini Tuhan berprinsip tidak ada bukti gitu kokoh yang dapat dipakai untuk meyakinkan keberadaan Allah. Bahkan ilmu manusia tentang Tuhan, jadi Tuhan ini tidak sampai kepada peringkat pasti. Selain itu, HAM juga menganggap dalil-dalil yang dikemukakan oleh para filosof sebelumnya tentang keberadaan Tuhan, baik itu secara kosmologi maupun teologis. Nah, kalau untuk mukjizat dan hukum alam sendiri, bahwasanya HAM berpendapat bahwa mukjizat yang dijadikan salah satu aspek penting dalam agama adalah perusak hukum alam, yang dimana empiris yang pasti kepada ranah metafisik bahkan tahayul. Jadi untuk menilai mukjizat ini tuh HAM mengemukakan gitu, ada 5 argumen. Nah, 5 argumen ini yaitu yang pertama kan sepanjang sejarah tidak ada mukjizat gitu yang disaksikan secara kolektif oleh orang cerdas yang dimana. Nah, yang kedua ini adalah kecenderungan tetap manusia meyakini gitu bahwa peristiwa-peristiwa itu luar biasa gitu. Tapi kecenderungan itu tidak membuktikan adanya mukjizat. Nah, yang ketiga ini dalam sejarah mukjizat, jadi dalam sejarah mukjizat itu hanya terjadi ketika manusia ini belum maju gitu dalam ilmu pengetahuan atau setelah adanya Wah, kemajuan. iya, iya, betul, betul. Jadi setelah adanya ilmu pengetahuan itu timbul kemajuan. Jadi orang-orang tuh mulai skeptis gitu ya sama mukjizat itu. Karena Iya, betul. teknologi itu mulai maju gitu. Jadi apa sih yang nggak bisa dilakuin sama teknologi? Kurang lebih sih secara garis besar kayak gitulah ya. Kurang lebih begitulah ya. Iya, betul. Seperti di awal tadi ya buat kawan-kawan bahwasannya ternyata nih setelah kita teliti kurang lebih begitu, itu ternyata penolakan itu terjadi bukan hanya terhadap agama itu ya. Betul ya, Epi ya? Betul. Akan tetapi penolakan juga terjadi antara agama dengan agama yang lainnya. Ini terjadi karena beberapa agama seperti misalnya Islam dan Kristen itu memiliki doktrin yang kurang lebih mirip dalam hal dakwah ataupun penyebaran agamanya. Sehingga di situ menimbulkan gesekan ataupun sedikit konflik yang kadang-kadang ya menimbulkan sedikit kekacauan juga. Seperti misalnya itu di zaman Rasulullah itu dulu orang-orang jahiliyah itu menolak gitu dengan adanya kehadiran agama Islam karena dapat mengancam agama nenek moyang bangsa jahiliyah itu, bangsa Arab. Lalu kemudian di zaman sekarang ini mungkin ada terjadi itu dari agama Kristen kali ya Epi ya. Ya, betul. Benar sekali. Konfliknya itu kan ya konflik di antara kedua agama itu di mana ya Kristen ini menolak Islam gitu kan, sebagaimana Islam itu dicap bahwasannya Islam adalah agama teroris gitu, agama yang keras radikal.
Begitupun dengan Islam gitu. Banyak warga-warga yang di kampung itu sering kali menolak pembangunan gereja gitu. Jadi sehingga ada rasa skeptis gitu terhadap agama lain tuh. Sehingga ya begitu apa yang disebutkan di awal tadi bahwasannya penolakan itu bukan terjadi terhadap agama saja, akan tetapi pada akhirnya agama dengan agama yang lainnya pun saling menolak, terutama penganutnya ini ya, masyarakatnya. Ya mungkin akhir kata saya akhiri gitu ya. Kurang lebihnya mohon maaf baik dari saya maupun dari rekan saya saudari Epi. Sekian kami akhiri.